Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi, masih materinya fokusnya pada analisis proses bisnis. Baik, sebelum kita mulai, mohon yang belum subscribe ya, menekan tombol subscribe, lalu like dan share. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Baik, pada materi video sebelumnya sudah disampaikan ada beberapa langkah untuk analisis proses bisnis ya, bisnis proses analisis. Nah, di langkah-langkah awal itu yang paling utama adalah kita harus memahami dulu bisnisnya gitu kan. Understanding the business. Nah, hari ini kita fokus ke itu ya. Oke, yang perlu Anda ingat bahwa sebentar, saya harus butuh pulpen ini kayaknya. Nyalain dulu pulpennya. Warna merah. Oke. Yang perlu Anda pahami bahwa Anda tidak dapat mengubah sesuatu. You cannot change something. Kecuali Anda memahaminya. Ya, sebelum Anda memahaminya. You understand it. Jadi Anda tidak bisa mengubah sesuatu sebelum Anda memahaminya. Gimana mengubah, paham aja nggak jelas cara kerjanya gitu ya. Nah, sebetulnya di dunia ini sudah ada nih. Ya, saya boleh ambil sebenarnya itu ada Business Analysis Book of Knowledge ya, BABOK. Itu ada websitenya ada di alamat websitenya, URL-nya sudah saya kasih pada video kita yang sebelumnya. Itu yang melakukan analisis itu berarti namanya business analis. Itu orangnya business analis, prosesnya business analysis. Ya, jangan terbalik-balik nih. Nah, sekarang apa itu business analysis, gitu kan? Nah, business analysis adalah the practice ya, kegiatan yang enabling change, perubahan di dalam suatu enterprise dengan cara mendefinisikan kebutuhannya apa saja untuk perubahan itu ya. Lalu merekomendasikan solusinya. Ya. Sehingga deliver value ya, memberi nilai kepada stakeholder. Ya. Stakeholder apa sih? Pihak-pihak yang terpengaruh oleh bisnis tersebut. Ya. Nah, sekarang tadi pekerjaannya namanya apa? Pekerjaannya namanya bisnis analisis. Orang yang melakukannya namanya bisnis analis. Nah, seorang bisnis analis agar bisa melakukan bisnis analisis yang bagus, ya, itu dia harus paham bahwa aktivitas-aktivitas yang dia lakukan itu terdiri atas, pertama, dia harus dapat memahami, ya, understanding enterprise problem and goal, masalah-masalah yang ada pada enterprise itu dan tujuan-tujuan dari enterprise itu. Tujuannya apa? Tujuannya ngapain sih enterprise ini? Bikin apa? Memproduksi apa? Menyediakan jasa apa? Mencapai apa? Gitu ya. Lalu setelah memahami, lalu menganalisa, ya, needs, kebutuhan-kebutuhan yang perlu dilakukan dan solusinya. Butuh apa? Solusinya gimana? Lalu devising, memilah-milah strateginya. Udah, strateginya begini. Lalu driving change, lakukan perubahan, dan harus bisa memfasilitasi kolaborasi antar stakeholder. Jadi seorang business analis harus bisa understanding, analyzing, devising, driving, dan facilitating. Ya. Nah, kalau kita cari yang
paling pentingnya tuh emangnya sebenarnya ngapain sih? Fundamental requirement-nya seorang business analyst itu apa sih? Ya, kebutuhan, kemampuan yang paling dibutuhkan oleh seorang business analyst apa? Sebenarnya yang paling penting itu ya dari banyak ini nih ya. Ya ini semua kita perlukan. Ya, kalau kita peras gitu ya. 2 saja. Yang pertama dia harus establish a valid understanding of the business. Ya, dia harus membangun ya, harus mampu membangun pemahaman yang valid tentang bisnis itu. Bisnis itu saat ini as it is. Nah, karena dia nanti akan mengusulkan perubahan gitu ya, dan as it might be, dan kalau nanti bakal seperti apa in the future, di masa yang akan datang. Jadi dia harus memahami bisnis itu saat ini dan kemungkinannya di saat yang akan datang. Lalu seorang bisnis analis harus intuitif, insightful, dan kreatif. Ya. Oke, intuitif, ya, insightful dan kreatif. Harus punya intuisi tinggi. Harus kreatif. Ya. Selama proses memahami understanding the business. Nah, dan successionnya. Jadi perubahannya, kelanjutannya gimana. Jadi yang penting tuh memahami dan udah paham, dia harus intuitif, insightful, dan kreatif. Harus diapain nih? Baiknya diapain nih? Intinya gitu sih. Ini kondisi sekarang kayak gini, kemungkinan nanti begini, maka harus diapain nih? Intuisinya jalan, insightful ya, penuh pemahaman mendalam gitu ya. Lalu kreatif. Oke, baiknya begitu. Nah, tentu saja supaya dia bisa memahami, understanding the business as it is saat ini, bisa aja kan dia orang luar dari bisnis tersebut. Bisa aja dia hanya semacam konsultan. Atau Anda nanti ya, Anda kan lulus mata kuliah ini kan berarti, atau di tugas mata kuliah ini mungkin ditugaskan untuk menganalisis suatu bisnis. Seperti Anda sebagai pihak luar. Nah, Anda harus menangkap apa saja tentang bisnis itu kan. Anda harus memahami. Nah, di manakah knowledge ya, pengetahuan tentang bisnis yang sedang Anda amati tersebut? Ya tentu saja kebanyakan yang paling utama di dalam kepala orang-orang yang ada dalam bisnis itu, inside people heads. Di dalam kepala aktor-aktor yang terlibat dalam bisnis itu. Makanya nanti Anda harus punya kemampuan berkomunikasi yang baik. Anda harus bisa mewawancara. Nggak sekedar tanya gitu aja, tapi bisa menggali, ya, bisa probing gitu ya. Ya, bisa klarifikasi kalau kok jawabannya nggak cocok nih, nggak nyambung. Gitu. Ya, Anda harus punya teknik skill komunikasi yang bagus gitu. Ya, harus punya skill komunikasi yang bagus. Ya, untuk menggali pengetahuan dari kepala masing-masing aktor ini. Ya, supaya Anda bisa memahami jadi bisnisnya tuh kayak apa sebenarnya. Ya. Atau bisa juga di dalam dokumen. Ya, ada bisnis model dokumen, perusahaan mungkin punya bisnis model dokumen, ada strategi dokumen, atau bisnis plan, instruction, ya, panduan administrasi, dan ratusan dokumen-dokumen lainnya. Ya. Tentu saja ini dokumen-dokumen yang mungkin sifatnya berubahnya jarang ya, jangka panjang gitu. Bisnis model dokumen biasanya berubahnya enggak tiap hari berubah. Strategi apalagi biasanya perusahaan tuh ganti strategi biasanya setahun sekali atau 5 tahun sekali. Gitu. Bisnis plan juga begitu. Jadi yang pertama adalah tersimpan dalam dokumen-dokumen yang
sifatnya long term, strategical. Nah, ada juga mungkin ada di dokumen-dokumen yang sifatnya day to day, harian. Jadi pengetahuannya ada di dalam dokumen-dokumen yang sifatnya harian. Ya. Misalnya grafik tentang account dalam dokumen Excel, spreadsheet, tersimpan dalam sistem informasi datanya, atau engineering documentation, ya, bahan-bahan untuk pemasaran marketing di website, ya, dan macam-macam. Ya, atau di dalam database gitu ya, business intelligence dan lain-lain. Jadi pengetahuannya bisa di orang-orang atau aktor-aktor yang terlibat dalam bisnis itu, atau dokumen-dokumen, bisa dokumen yang sifatnya long term, relatif tidak berubah pada waktu yang lama, atau dokumen yang day to day. Nah, Anda harus mahir untuk menggali pengetahuan dari situ. Nah, tadi kan Anda harus bisa wawancara ya. Sebenarnya posisi Anda tuh di sini, seorang bisnis analis. Ya. Anda sebagai jembatan bisnis antara bisnis community dengan development community. Ya. Gitu kan? Jadi kan yang punya bisnis ada problem. Itu menceritakan pada Anda. Gitu kan? Nah, Anda harus bisa menjelaskan problem itu ke orang developer IT gitu ya, orang IT-nya. Ya. Nanti orang IT ngasih solusinya seperti apa, ya Anda harus bisa jabarkan ke orang bisnis solusinya seperti ini, dibuat ini. Ya, kadang-kala kan orang bisnis mungkin misalnya kurang menguasai tentang development prosesnya. Proses pengembangan sistem IT-nya dia kurang jago. Memang bukan ahlinya di situ, ahlinya bisnis. Orang IT mungkin nggak ahli juga tentang bisnisnya tersebut, ya, bisnis yang sedang ditangani. Nah, Anda itu sebagai jembatannya, ya, Anda di tengah, maka Anda harus bisa mampu tadi itu facilitating stakeholder kolaborasi antar stakeholder. Ya, kalau di gambar ini berarti Anda harus bisa menjembatani pelaku bisnisnya dan orang IT. Ya. Oke, kemudian karena Anda anak IT, mungkin pemirsanya itu kan ada bisnis analis, ya, tadi orang yang melakukan bisnis analisis. Ada juga sistem analis, Pak. Saya sering dengar. Apa bedanya? Nah, bedanya begini. Jadi beda antara bisnis analis dengan sistem analis adalah seorang bisnis analis, ketika dia berhasil menggali pengetahuan, informasi dari bisnis yang dia amati, maka dia akan memberikan tentang what must be done. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Oh, berarti harus ada aktivitas yang dibuat. Oh, harus ada cabang yang dipecah. Oh, harus dibangun database anu. Oh, harus dibangun sistem itu. Gitu. Solusinya, dia ngasih solusinya anu. Gitu. Nah, nanti kan dia, solusi itu dia serahkan ke orang IT kan? Ke orang IT kan? Solusinya bikinin sistem yang bisa begini. Nah, tugas sistem analis adalah mendapatkan informasi atau arahan atau penjelasan dari bisnis analis, maka sistem analis akan menghasilkan yang namanya how it will be done. Jadi bagaimana hal itu dilakukan. Solusinya bikin sistem yang bisa begini. Oh, maka sistem analis itu tugasnya bagaimana cara bikin sistem itu. Nah, itu udah IT banget kan? Oh, harus ada tahap ini, ada tahap desain, ada tahap apa, ada programmingnya begini, ada tahap pengujian begini begitu. Itu jelas orang IT banget. Ya, jadi bedanya bisnis analis dengan sistem analis itu, bisnis analis itu adalah dia memang menggali pengetahuan dari bisnis, ya, mencoba memahami bisnisnya, ada problem apa di situ, ya, butuh apa sih, needs-nya apa, solusinya apa. Nah, solusinya misalnya ada solusinya ini, nah solusinya itu berupa harus dibuat ini, harus dibuat itu.
Nah, perkara bagaimana cara membuatnya itu tugasnya sistem analis. Jadi sistem analis itu adalah ketika dia dapat requirement atau dapat permintaan, ya, dapat penyampaian dari seorang bisnis analis, maka sistem analis akan memberikan how it will be done. Jadi bagaimana cara membuatnya. Paham ya bedanya? Nah, sekarang kan yang dianalisis dari suatu bisnis banyak. Sesuai mata kuliah kita, fokusnya adalah bisnis proses analisis. Kita persempit. Bisnis proses analisis. Pertanyaannya adalah, apa sih bisnis proses? Nah, baru nih kuliah kita nih. Pertanyaannya apa? Jadinya, apa sih bisnis proses? Nah, bisnis proses adalah kumpulan dari event-event, ya, ingat, catat, ada namanya event-event nanti. Lalu ada activity, kalau banyak namanya jadi activities. Lalu titik keputusan atau titik percabangan, ya, atau kalau bahasa Inggrisnya ya decision point. Ada S-nya nih, berarti ada banyak decision point. Jadi terdiri dari event-event, aktivitas-aktivitas, dan decision point yang interrelated, yang saling berhubungan. Jadi bisnis proses adalah koleksi dari event-event, aktivitas-aktivitas, dan decision point yang saling berrelasi, yang melibatkan beberapa aktor dan objek. Jadi ada istilah apa nih? Event, activities, decision point, aktor, dan objek. Yang secara collectively lead to an outcome, menuju suatu outcome, ya, suatu hasil yang nilainya bermanfaat minimal bagi seorang customer. Jadi nanti ada istilah outcome, ada istilah customer. Jadi ada event, activities, decision point, ada aktor, ada objek, ada outcome, ada, ini salah ketik saya ini, bukan customer ya, tapi customer, salah ketik ini, sorry. Customer. Ya. Ini kok customer, salah ketik. Oke, kita ambil aja contoh. Misal Anda sudah melakukan analisis awal terhadap suatu bisnis, ya, yang Anda fokuskan misalnya misalnya di perusahaan namanya Build IT, ya. Ada perusahaan namanya Build IT. Lalu dari sekian banyak bisnis proses di perusahaan Build IT ini, yang menjadi fokus perhatian Anda adalah misalnya proses yang namanya procure to pay. Procure itu pengadaan, ya, pay itu pembayaran. Jadi mulai pengadaan sampai pembayaran terhadap pengadaan itu. Misalnya Anda catat hasil wawancara Anda, gitu ya, hasil komunikasi Anda baca dari dokumen-dokumennya di Build IT. Jika Anda simpulkan bahwa Build IT adalah sebuah perusahaan konstruksi yang spesialisasinya adalah dalam pekerjaan publik, PU, pekerjaan umum, yaitu membangun jalan, bangun jembatan, pipa-pipaan, terowongan, ya, jalan kereta, dan macam-macam gitu ya. Nah, di dalam Build IT, misal Anda sudah catat hasil wawancara, sebentar. Ya, kita lanjutkan lagi. Sorry tadi ada gangguan sebentar. Jadi misalnya di dalam Build IT itu katanya sering, ya,
beberapa kali terjadi bahwa seorang teknisi engineer itu bekerja di construction site, di lokasi konstruksi lah gitu ya. Andaikan teknisi yang ini kita namakan site engineer, ya, teknisi lapangan gitu ya. Nah, biasanya mereka ya teknisi lapangan itu membutuhkan equipment ya, peralatan, misalnya truk gitu ya, ekskavator, bulldozer, pompa air dan lain-lain. Nah, Build IT sebagai sebuah perusahaan memang memiliki beberapa peralatan tersebut, tetapi sedikit ya, very little equipment. Nah, sehingga kebanyakan itu di-rent ya, disewa dari supplier khusus ya, specialized supplier. Jadi dia perusahaan konstruksi, teknisi lapangannya butuh peralatan, kadangkala itu nggak punya, jadi terpaksa sewa di supplier. Nah, bisnis prosesnya selama ini ya, hasil catatan Anda ya, Anda buat dalam bentuk catatan. Ketika teknisi lapangan atau site engineer butuh menyewa suatu peralatan, mereka mengisi sebuah formulir yang disebut equipment rental request. Jadi dia ngisi formulir equipment rental request dan mengirim ya formulir tersebut ya, request tersebut melalui email ke salah satu petugas ya, petugas di kantor ya, petugas entry data atau apa gitu ya, atau disebutnya clerk gitu ya, ya, di lokasi perusahaan ya, cabang gitu ya, atau di mana ya. Nah, petugas itu, clerk itu menerima request tadi ya, menerima formulir tadi ya, dapat kan lewat email. Lalu after consulting the catalog ya, jadi petugas ini akan baca-baca katalog. Katalog apa ya? Katalog yang berisi tentang informasi supplier ya. Supplier. Oke, butuh apa nih? Oh, butuh bulldozer. Cek supplier bulldozer apa aja sih? Dia cek dari katalog tersebut. Lalu petugas itu ya, petugas di kantor tadi select ya, memilih yang cost efektif ya, mungkin yang paling murah lah, yang paling masuk di akal harga sewanya ya, peralatan yang cost efektif yang cocok dengan kebutuhan. Nah, kemudian oh ada nih yang murah dari supplier ABC misalnya. Nah, lalu dia melanjutkan dengan ngecek ketersediaannya ke si supplier tadi yang udah dia pilih. Oke deh, gue telepon, dia telepon kan. Halo, bulldozernya ada yang begini-begini sekian roda yang mampu ini begini-begini gini ya, dia telepon atau lewat email. Masalahnya kadang-kadang supplier yang tadi dia pilih ya, ternyata barangnya not available. Wah, maaf, nggak ada. Oleh karena itu apa? Dia buka lagi katalog, dia cari alternatif kan, maka dia harus mencari alternatif. Ya, entah nyari alternatif supplier atau nyari alternatif peralatan yang mungkin bisa untuk pekerjaan yang sama ya. Pokoknya cari alternatif ya. Lalu cek lagi ya. Nah, setelah berhasil ketemu suitable piece of equipment yang available, jadi yang suitable dan available, jadi udah ketemu yang peralatan yang cocok memang dibutuhkan dan tersedia untuk disewa, maka clerk tadi ya menambahkan informasi detail dari peralatan yang available dan suitable tadi ke dalam formulir, ke dalam rental request. Jadi kan tadi ada formulir nih, equipment rental request yang diisi oleh siapa tadi?
site engineer ya oleh teknisi lapangan. Nah, kemudian kan sama clerknya dicari-cari, udah ketemu, udah ini, nah dilengkapi formulir tadi. Ya. Nah, setelah dilengkapi, jadi yang tersedia peralatannya ada di supplier dengan harga harga sewanya. Nah, setiap rental request itu, ya, sebelum dieksekusi benar sewa, ya, harus di-approve, harus di-ACC oleh work engineer. Kalau yang di lapangan namanya apa tadi? Site engineer. Tadi yang butuh kan, gue butuh ini ya. Nah, yang meng-ACC namanya work engineer yang juga kerjanya di depot atau di lokasi tetap perusahaan ya, bisa berupa cabang atau apa gitu ya. Nah, dalam beberapa kasus, work engineer-nya menolak. Enggak ngapain sewa ini? Kemahalan atau alatnya nggak cocok atau apa gitu ya. Nah, beberapa penolakan itu menyebabkan cancellation of the process. Jadi proses mau nyewa tadi di cancel seluruhnya, ya, seluruhnya, nggak usah sama sekali. Atau bisa aja jangan yang ini, ganti yang lain, kan bisa dua kemungkinan ya penolakan dari work engineer tuh pas dia baca requestnya. Oh, nggak usah, ngapain, habisin duit. Berarti tidak sama sekali itu kan, berarti nggak usah disewa sama sekali, atau nggak apa-apa sih, tapi jangan yang ini kemahalan, coba cari yang lain. Jangan yang ini terlalu berat, nggak kuat jalannya, ganti yang lain, misalnya begitu. Jadi some rejection ya, beberapa penolakan itu menyebabkan pembatalan seluruh proses. Ada penolakan lain yang mungkin bisa diatasi ya dengan mengganti replacing the selected equipment with another equipment ya. Misalnya yang harganya lebih murah atau yang lebih cocok ya alatnya gitu ya. Oleh karena itu, clerknya harus perform another availability inquiry. Harus ngulang lagi, ngulang yang mana? Ini tadi, lihat katalog, lihat lagi katalognya, telepon lagi, ada nggak? Gitu ya, paham sampai sini? Ya, jadi ketika ditolak work engineer, bisa tolak total, berhenti, berarti proses untuk nyewanya atau proses apa yang kita baca ini, procure to pay-nya beres, nggak jadi nyewa ya, jadi nggak ada yang disewa sama sekali, atau ditolak tapi dengan alasan perlu diganti, mungkin lebih murah atau alat yang lebih cocok. Nah, maka si petugas entry data clock-nya tadi itu harus ngulang lagi dari awal, mulai lagi baca katalog, pilih yang mana, lalu telepon, cek dulu ada nggak barangnya di lokasi si penyedia jasa sewaan itu. Oh ada, oh nggak ada gitu kan ya, terus lengkapi lagi, diedit lagi rental request-nya, terus minta izin lagi ke work-nya, gimana kalau yang ini Pak, misalnya gitu ya. Nah, taruhlah kata misalnya semua proses beres tuh, work engineer-nya approve ya, meng-ACC rental request. Udah tuh di ACC. Maka the clerk send a confirmation to the supplier. Jadi ngirim konfirmasi ke suppliernya, oke, kami jadi menyewa barang itu dari Anda. Jadi kan waktu tadi nelpon supplier cuma nanya-nanya, barangnya ada nggak? Oh ada, bentar. Dia bikin rental request-nya, dia lengkapi, lalu dia minta ACC ke work engineer, bisa ditolak, bisa enggak, bisa diganti. Nah, andai kan udah diterima, maka barulah si clerk-nya tadi konfirmasi ke suppliernya, oke, kami jadi sewa barang itu. Nah, konfirmasi itu dimasukkan dalam purchase order, PO namanya. PO tentang penyewaan barang. Nah, PO-nya ini diproduksi atau dicetak oleh sistem informasi, misalnya sistem informasi ya, information system yang namanya Bill IT's Financial Information System. Tentu saja sebelum dicetak kan harus diketik dulu, ketik, PO-nya diketik yang bagus ya, di entry ya, information entered by the clerk ya, baru di print track. Nah, kemudian clerk juga merekam atau menyimpan segala hal adjustment tadi di dalam spreadsheet ya, untuk tujuannya untuk tracking ya.
untuk tracking semua alat yang disewa. Misalnya kan nyewanya nggak satu, misalnya besok nyewa lagi. Jadi dia punya file semacam spreadsheet itu file Excel yang berisi informasi alat apa saja yang sudah disewa. Nah, udah nih disewa, udah dikomunikasi. Oke, nah kemudian mungkin karena prosesnya lama nih, proses dia ngecek katalog, kemudian ngecek ke rentalnya ada nggak barangnya, bolak-balik. Udah ada, udah itu sama engineer-nya ditolak, ganti lagi. Misalnya perlu butuh waktu yang cukup lama, misalnya kelamaan, misalnya set engineer-nya udah keburu bosan, yang tadi minta tolong sewain bulldozer misalnya, atau ternyata selama proses yang bolak-balik tadi perizinan tadi ribet, ternyata udah nggak diperlukan lagi bulldozernya. Kan bisa saja terjadi kan? Udah nggak butuh lagi bulldozernya, tanahnya udah rata, ngapain lagi misalnya. Nah, jadi in the meantime, bisa saja set engineer ternyata memutuskan ternyata alatnya udah nggak diperlukan lagi. Maka langsung saat itu juga engineer meminta klubnya lewat telepon atau apa, nggak jadi, tolong saya nggak jadi nyewa. Jadi udah nggak butuh lagi untuk nyewa. Jadi requestnya tadi di cancel. Misalnya klubnya baru aja mau minta ACC ke work engineer, ada telepon, nggak jadi, udah selesai pekerjaannya, ya kan batal. Jadi ibaratnya ini ada exception, ada interupsi, bisa aja terjadi dalam suatu proses itu terjadi interupsi mendadak. Ya. Nah, misalnya nggak ada masalah ya, misalnya ternyata memang dibutuhkan, alatnya ada, udah di ACC work engineer, suppliernya ngirim alat yang disewa itu ke lokasi konstruksi. Datang nih bulldozernya misalnya. Nah tentu saja pas datang bulldozernya, si yang memesan siapa? Yang butuh kan orang lapangan tadi ya, teknisi lapangan. Set engineer-nya menginspeksi, memeriksa alat yang datang, bulldozer yang datang. Dicek, if everything is in order, the engineer accept the adjustment and the equipment is put into use. Jadi kalau ya oke, barangnya oke, ya udah digunakan. Dalam beberapa kasus bisa saja alatnya dikirim balik karena tidak comply. Ya, tidak cocok atau tidak sesuai dengan requirement, dengan kebutuhan yang sudah ditetapkan oleh set engineer-nya. Jadi di awal set engineer-nya bilang saya butuh misalnya truk yang rodanya sekian bisa daya angkut sekian ton. Yang datang ternyata beda, truknya misalnya truk kecil, nggak bisa mengangkut sekian ton, apalah PS-nya kurang ya udah ditolak, dikirim balik. Nah kalau begitu kan berarti batal kan, nggak jadi, barangnya datang nggak comply, nggak sesuai dengan keinginan saya, maka dikirim balik. Nah dalam kasus tersebut maka set engineer harus memulai proses rental tadi dari awal ya, harus bilang lagi dari awal ya, ngisi lagi, kirim lagi ke klubnya gitu, mulai lagi dari awal. Nah, andaikan nggak ditolak, andaikan ketika hasil inspeksi si engineer pas meriksa, ya udah kita dipakai. Nah, tentu saja namanya rental, namanya sewa ada periode. Nah, misalnya periode penyewaannya expired, habis waktu sewanya. Nah, maka supplier datang untuk ngambil alat tersebut. Sometimes, ya kadang-kadang misalnya set engineer-nya, ya teknisi lapangannya masih butuh. Jangan diambil dulu, masih butuh. Jadi dia butuh extension, ya, of the rental period, butuh waktu tambahan. Ya, maka kadang-kadang diperlukan 1 atau 2 hari sebelum di pick up itu di set engineer-nya harus menghubungi suppliernya lewat email atau telepon. Misalnya tanggal periodnya jatuhnya
Tanggal 28 berarti ya tanggal 26 atau 27 dia telepon. Jangan dia pick up ya, saya mau mau extend waktunya, waktu sewanya mau tambah waktu misalnya gitu. Nah tentu saja permintaan ini mau nambah waktu ini bisa aja suppliernya bisa menerima atau menolak. Oh nggak bisa, udah keburu dijadwalkan disewa oleh perusahaan lain misalnya kan gitu. Atau ya silahkan ditambah waktunya, harganya sekian misalnya gitu kan ya. Oke, andaikan nggak ada tambahan waktu, misalnya nggak jadi nambah waktu pas waktu sewanya beres, pas benar pekerjaan beres, maka berarti kan diambil tuh barangnya sama si supplier. Nah, beberapa hari setelah peralatannya diambil supplier, ya karena waktu sewanya habis, ya nggak diperpanjang pula, diambil, ya maka supplier mengirim invoice tagihan ke petugas di kantor tadi, clerk tadi lewat email. Nih tagihannya. Pada titik ini clerk ya meminta set engineer to confirm, untuk mengkonfirmasi apakah memang alatnya jadi disewa atau enggak. Kan tadi bisa ada kemungkinan waktu pas datang ternyata nggak memenuhi kebutuhan. Dibalikin kan, ada kemungkinan kan gitu. Maka ini sebelum invoice-nya dibayar, tagihannya dibayar, clerk-nya menghubungi set engineer minta konfirmasi. Jadi disewa nggak? Pada jangka waktu yang memang ditentukan dalam invoice nggak? Misalnya invoice-nya kemarin sudah disewa kan 6 bulan. Bener nggak? Barangnya dipakai. Bener nggak 6 bulan gitu kan ya? Nah kemudian selain ngecek ke set engineer-nya ya, ke pegawai yang pakai di lapangan, clerk-nya juga tentu saja harus ngecek ke ke harga rental yang ada di invoice-nya. Misalnya di tagihannya sewanya per harinya 5 juta misalnya. Padahal waktu di PO, waktu dia nyewa, harganya 3 juta kok naik gitu kan ya. Kenapa gitu kan ya. Jadi cocokin dulu, harus sama kan dengan PO-nya. Nah setelah cek ini semua oke, maka clerk forward meneruskan tagihan tersebut ke financial department, ke bagian finansial. Nah, lalu financial department membayar tagihan itu. Nah, itulah misalnya contoh, misalnya ada suatu bisnis proses di dalam perusahaan Build IT yang kerjaannya itu sebuah perusahaan pekerjaan umum ya, bikin jalan atau apa. Lalu misalnya dia si bisnis analis dalam hal ini fokusnya pada bisnis proses yang procure to pay. Jadi pengadaan sampai bayar gitu ya. Nah, sampai tadi dibayar deh invoice-nya. Misalnya dapat cerita begini, hasil wawancara, hasil baca dokumen, Anda dapat begini. Nah, langkah selanjutnya ya kalau udah dapat cerita begini, udah lengkap, misal 2 halaman ada bikin cerita gini misalnya. Ini contoh aja ya. Mungkin nanti kalau di latihan mungkin atau di tugas ya Anda harus buat seperti ini. Catatan lengkap, cerita yang lengkap gitu ya. Nah, dari cerita yang lengkap itu kita harus tahu, harus periksa ada apa saja. Sesuai tadi materi di depan bahwa sebuah bisnis proses itu pasti ada event, activities, ini dan ini. Nah, sekarang kita periksa eventnya. Event menunjukkan sesuatu yang terjadi atomically, tepat satu titik. Jadi nggak ada durasinya. Ya. Si Budi datang, datang, tepat satu titik. Si Budi makan, beda, ada durasinya makan. 10 menit, 20 menit gitu ya. Jadi event itu yang tepat satu titik. Datang gitu ya. Kemudian jatuh, gitu ya. Jadi tepat satu titik, itu event. Nah, contohnya kalau di bisnis proses yang tadi sedang kita analisis, ya the arrival, kedatangan dari alat kan datang nih alatnya dari supplier ke lapangan, itu adalah sebuah event, datang alatnya. Nah, biasanya event akan diikuti dengan yang namanya activity. Bisa satu, bisa banyak ya, bisa serangkaian aktivitas.
Sebagai contoh, tadi setelah kan tadi barangnya datang itu sebuah event. Ada event, barangnya datang. Ada kejadian, barangnya datang. Maka pas barangnya datang ngapain tadi? Pas barangnya datang tadi kan supplier deliver the rental equipment to construction. The set engineer then inspect the equipment. Set engineer-nya memeriksa peralatan tersebut kan. Kalau datang kan satu kejadian atomik, satu kejadian tunggal, tek datang gitu. Kalau meriksa, ya lama kan, periksa bannya, periksa nyala nggak, periksa ini ngangkat nggak, periksa agak lama kan. Nah itu sebuah aktivitas. Karena jadi sebuah aktivitas itu takes time, butuh waktu. Jadi ada durasinya. Jadi ada event, ada aktivitas. Nah, aktivitas kadang kan rangkaian pekerjaannya panjang. Ya. Nah, sebuah aktivitas yang sederhana dan bisa dilihat sebagai suatu pekerjaan tunggal dapat disebut dengan task. Ya. Contohnya gini, jika proses inspeksi tadi, inspeksi barang yang datang tadi itu sederhana ya, cuma ngecek mereknya atau apanya, lihat di dokumen, oh iya benar gitu ya, sebentar, ya udah bisa disebut sebagai task. Tapi kalau kegiatan tadi terdiri dari rangkaian kegiatan lain ya misalnya pertama cek dengan permintaan, benar nggak mereknya alatnya yang diminta, benar nggak kapasitas yang diminta yang datang sesuai dengan yang dia minta di awal. Udah itu benar nggak bekerja, bisa nyala atau enggak, benar nggak, jadi banyak ya, maka disebut dengan aktivitas. Oke, sampai event dan activity. Sebentar saya pause dulu ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, selain ada event dan aktivitas, juga ada yang namanya decision point, titik keputusan. Ya, yaitu titik ya di mana decision harus dibuat, keputusan harus dibuat. Jadi apakah begini atau begitu? Keputusan itu akan affect ya, mempengaruhi bagaimana proses itu dilanjutkan, dieksekusi. Sebagai contoh, tadi kan pas barang datang, terus si set engineer inspect ya, menginspeksi atau memeriksa memeriksa peralatannya. Oke. Nah, kemudian hasil pemeriksaannya kan tadi apa? Kalau kita lihat di cerita bisnis proses hasil wawancaranya apa? Bisa saja engineer-nya menerima peralatan yang datang. Bisa saja nolak, wah nggak sesuai dengan kebutuhan. Kan gitu, bisa diterima, bisa ditolak. Ada yes, ada no kan? Nah, ada yes, ada no. Berarti kan dalam proses inspeksi, set engineer-nya harus memutuskan ya, apakah akan diterima, accepted, atau dibalikin. Nah, kalau accepted kan dipakai. Kalau dibalikin ya dibalikin, dia mulai lagi proses menyewa tadi dari awal lagi, ngisi formulir lagi macam-macam. Jadi intinya decision-nya, apapun decision-nya, mau yang mana dia pilih itu akan mempengaruhi keseluruhan proses berikutnya. Ya, jadi ada decision point. Jadi seorang bisnis analis yang bagus, setelah Anda dapat cerita ini semua ya, panjang gitu ya, Anda buat, ya Anda harus identifikasi pertama apa? Event dan aktivitasnya apa saja. Ini itu. Lalu decision point-nya apa saja? Ini udah ketemu satu decision point. Ada decision point lain nggak kira-kira? Ada ya. Misalnya apa tadi? Misalnya waktu si clerk ya si petugas di kantornya kan meminta ACC ke work engineer. Work engineer-nya kan decision-nya bisa dua, bisa dia meng-ACC, iya meng-ACC atau tidak meng-ACC kan gitu. Itu contoh satu decision point. Ada lagi nggak? Ya silakan cari. Nanti juga Anda begitu.
Ya, ketika Anda mengerjakan tugas atau soal dari mata kuliah ini begitu, Anda periksa. Nah, berikutnya ada aktor. Ya. Aktor sebenarnya aktor ada objek ya. Ada aktor ada objek. Nah, kalau aktor ada aktor manusia, human ya. Berarti siapa kalau tadi? Ada set engineer, ada clerk, terus ada siapa lagi? Ada work engineer, itu kan orang ya, human atau organisasi. Contohnya apa? Supplier itu kan organisasi. Atau financial department gitu kan ya. Kemudian ada tadi apa? Financial system kan gitu. Nah, itu ada software. Bisa juga aktor tuh bisa human, organisasi, software gitu ya. Dan objek ada dua, ada physical object, ada immaterial object. Physical object contohnya ya objek-objek yang terlibat dalam bisnis proses tadi ada apa? Ada ya equipment-nya, atau tadi mau nyewa apa misalnya contohnya? Bulldozer ya bulldozer-nya gitu ya. Ya. Atau produknya kalau ini bicara bisnis proses membuat produk ya produknya. Atau dokumen-dokumen yang saling dipertukarkan kan tadi ada dokumen apa? Ngisi dokumen apa namanya? Equipment rental request ya. Gitu kan? Gitu. Formulirnya gitu kan. Intinya gampangnya kalau physical yang bisa disentuh dan diraba. Nah, atau immaterial yang sifatnya soft, ya berarti di software lah gitu. Electronic dokumen tadi apa? Email contohnya gitu ya. Atau electronic record. Contohnya apa tadi? Spreadsheet ya. Contohnya kan tadi clerknya setelah proses ini beres, dia nyatet juga di file Excel tentang yang udah disewa barang apa saja kan gitu. Mana tadi kalimatnya ya? Nah, mana tadi? Ya, saya nggak nemu. Pokoknya tadi ada ya, Anda tonton lagi videonya dari awal lah ya. Spreadsheet ya. Oke, nah. Ini sebagai contoh proses rental tadi terdiri ada 3 tipe aktor. Ada 2 tipe aktor. Ada human aktor ya, human aktornya ada clerknya, set engineer dan work engineer. Lalu ada 2 organizational aktor yaitu build IT-nya sendiri sebagai perusahaan penyewa dan suppliernya sebagai yang menyewakan. Lalu objek yang terlibat ada physical object tadi rented equipment ya, peralatan yang disewa, bulldozernya gitu ya. Lalu electronic document-nya ya. Contohnya email, lalu PO-nya tadi kan dikirim lewat email juga, invoice-nya juga gitu ya. Lalu electronic record tadi kan sempat disimpan dalam spreadsheet. Nah, ada aktor, ada outcome dan customer. Outcome ya. Finally, eksekusi dari suatu proses itu akan menuju ke satu atau beberapa outcome. Satu atau beberapa outcome. Sebagai contoh, ya, proses penyewaan alat tadi itu menuju ya kepada suatu keadaan di mana equipment-nya, peralatan yang disewanya ya, contohnya bulldozernya itu being used, digunakan oleh Build IT. Build IT tadi perusahaan penyewanya kan ada teknisi ya yang pegawai salah satu nama kan tadi ada pegawai di Build IT yaitu site engineer yang nyewa gitu kan ya. Jadi gara-gara ada proses penyewaan barang maka barangnya dipakai oleh Build IT. Ya, begitu juga terjadi pembayaran dari Build IT terhadap supplier. Ya. Jadi outcome-nya itu 2 tuh. Outcome dari kejadian proses ini semua adalah barang datang dan digunakan untuk pekerjaan Build IT dan ada duit yang dibayarkan ke supplier. Idealnya outcome itu harus memberi value kepada aktor yang terlibat di dalam proses. Nah, dalam hal ini berarti ada 2, memberi value ke Build IT-nya, lalu memberi value ke suppliernya. Kadangkala value ini nggak diperoleh atau hanya sebagian saja, hanya salah satunya saja. Sebagai contoh, ketika peralatan itu dibalikin,
No value is gain. Jadi kan tadi barang datang tuh, sama set engineer diperiksa, ya nggak cocok, kita butuhnya bukan yang ini, balikin kan. Artinya apa? Nggak ada outcome yang terjadi kan, baik dari sisi build IT nggak jadi dipakai barangnya, dan nggak ada juga outcome buat si perusahaan rentalnya ya, si suppliernya, nggak jadi dia dapat duit kan, batal semua, nggak ada value apapun, baik dari build IT maupun dari supplier ya. Nah, paham? Oke. Sekarang ada namanya customer. Jadi ada istilah customer, ada tadi ada apa? Outcome, ada customer. Kan tadi aktor ada banyak. Dari beberapa aktor yang terlibat dalam proses, the one who consume, jadi pihak atau orang atau organisasi atau aktor, saya boleh bilang gitu, aktor yang consume the output, yang mengkonsumsi output dari proses, itu memerankan special role, memerankan satu peran yang spesial, namanya customer. Jadi di antara aktor-aktor itu ada juga yang bisa disebut sebagai customer. Sebagai contoh, dalam proses tadi, cerita tadi, customernya adalah set engineer. Kenapa? Ya karena set engineer lah yang mulai meminta untuk menyewa barang, ya, dan set engineer lah yang akan merasa dissatisfied, yang merasa nggak enak atau merasa rugi kalau outcome-nya nggak terjadi, ya, atau tertunda. Berarti dia customer-nya. Clerk-nya enggak, customer kan clerk itu hanya bantuin proses saja. Work engineer enggak, cuma nanda tangan aja kan. Ya. Customer-nya adalah si set engineer, kan dia yang butuh. Dan dia yang merasa rugi kalau outcome-nya nggak jadi. Tadi outcome nggak jadi apa? Barangnya dibalikin misalnya kan gitu. Nah, berarti dia customer-nya. Paham sampai sini? Jadi kalau ada bisnis proses pendaftaran mahasiswa, ya outcome customer-nya mungkin ya si mahasiswanya, kan dia yang butuh agar diterima. Mungkin kampusnya kan mau terima mau enggak bisa terima mahasiswa lain kan gitu. Paham ya? Jadi dari sekian banyak aktor ada satu aktor yang punya peran spesial namanya customer. Nah, dalam contoh tadi, customer di internal build IT itu juga adalah pegawai di organisasinya. Contohnya clerk-nya tadi, work engineer, set engineer ya. Kadang-kadang ada banyak customer di dalam proses. Kalau tadi contoh kita customernya satu, yaitu si set engineer, kan dia yang merasa rugi kalau barangnya nggak jadi tersewa. Kalau proses ini gagal, nah itulah customer tuh. Kalau proses ini gagal, yang rugi siapa? Nah itu ciri khasnya tuh, itu customer berarti dia. Nah, sometimes customer tuh ada banyak. Sebagai contoh, dalam proses menyewa rumah, itu kan ada buyer ya si penyewanya, ada seller yang punya rumahnya yang akan disewa, ada agen real estate-nya. Lalu juga ada penyedia mortgage, itu mungkin kalau di Indonesia gampangnya pihak banknya yang yang penjamin atau ya pihak banknya ya gitu ya. Kalau kita kan nyewa rumah terus nggak punya duit kan ngutang ke bank, banknya dulu yang bayarin kan gitu ya, mortgage-nya gitu ya. Nah, lalu minimal ada notaris. Nah, outcome-nya apa sih dalam proses penyewaan rumah? Ya rumahnya berhasil disewa. Atau bukan penyewaan rumah ya, sorry, ini apa nih? Selling the house. Jadi jual beli rumah nih. Berarti ada pembeli rumahnya, ada penjual rumahnya, ada agen real estate-nya, ada banknya lah boleh saya bilang gitu ya, atau lembaga keuangannya ya yang bayarin dulu nanti si pembelinya ngutang ke dia, dan ada notarisnya. Nah, outcome dari proses jual beli rumah apa? Ya terjadi, penjualan terjadi. Ya terjadi itu rumahnya berpindah tangan jadi miliknya si pembeli. Itu outcome-nya. Customer-nya siapa kalau gitu? Tadi cara menentukan customer siapa apa? Yaitu yang akan merasa rugi kalau outcome-nya nggak dapat. Kan outcome-nya adalah kalau jual beli terjadi. Nah, kalau jual belinya nggak terjadi, yang rugi siapa? Nah,
Atau outcome-nya ini memberi nilai pada siapa? Jadi outcome-nya kan memberi nilai kepada dua aktor, yaitu buyer yang dapat rumah dan seller yang berhasil jual rumah. Ya kan? Kan penjual rumah mungkin lagi butuh duit gitu, BU ya, butuh uang gitu. Jadi artinya customer-nya siapa? Ada buyer dan seller. Ya nggak jadi, transaksi batal. Yang rugi siapa? Buyernya gua butuh rumah nggak jadi. Sama sellernya, aduh lagi butuh duit nggak jadi terjual gitu kan. Nah ini contoh ada multiple customer. Jadi bisa customer tuh bisa satu, bisa lebih. Baik, itu ya pentingnya Anda memahami bisnis proses secara benar ya. Nah sebelum kita lanjut ke materi nanti berikutnya, saya kasih contoh nih ya. Ini di perusahaan, kalau nggak salah ini perusahaan Ford. Tahu Ford ya? Ford perusahaan mobil besar di Amerika. Itu zaman dulu ya, dulu banget itu dia punya ada purchasing department, ada vendor, ada warehouse department di gudang ya. Bagian gudang, bagian pembelian, lalu ada bagian pembayaran, account payable, dan ada vendor ya. Bagian purchasing tuh mesen barang, purchase order ke vendor. Nah, terus udah itu di copy deh sama purchasing department lembar pemesanannya, dikirim ke bagian pembayaran nih. Saya tadi mesen barang. Vendor pas nerima pemesanan barang dikirim barangnya ke bagian gudang. Ya, sama bagian gudang dikasih ke bagian pembayaran nih, ada barang datang. Vendor nagih uang kan? Bayar dong. Dia nagih uang ke bagian pembayaran. Lagi-lagi bagian ini nerima di 3 dokumen kan, yaitu hasil copy dari purchase order, notifikasi dari gudang ada barang datang, dan invoice dari vendor. Maka kerjaan si ini apa? Petugas ini ngecek barang yang diminta dengan barang yang di gudang sama nggak? Terus harga yang ditagih sama vendor sama nggak dengan purchase-nya? Kan ada 3 dokumen harus dicek. Maka katanya kalau nggak salah butuh 500 orang untuk ngecek 3 dokumen. Karena di dalam 3 dokumen itu ada 14 poin yang harus dicek. Ini itu. Ngabisin waktu dan tenaga, gaji orang. Nah setelah dilakukan bisnis proses analisis, dianalisis, ini proses ini lama sekali, ngabisin sumber daya, waktu, uang, itu dan lain sebagainya. Ya ternyata cukup dibuat aja. Solusinya bikin suatu sistem database. Ya udah bikin aja database. Jadi kalau ada purchasing department mau pesan barang, sekalian pas ngetik-ngetik di komputer tuh pas ditekan tombol save, sekaligus ngeprint ke vendor, sekaligus tersimpan di sini. Warehouse juga pas ada barang masuk langsung tersimpan di sini. Sehingga nggak perlu ada invoice dari vendor. Kenapa? Karena petugas pegawai account pembayaran cukup ngecek ke database kan. Kan dalam sistem informasi bisa dicek. Kalau yang di input ini sama input ini beda, pasti kan muncul pesan alert kan, notifikasi. Data yang diinput salah. Data yang diinput berbeda. Jadi pasti akan dibenerin otomatis sama warehouse-nya atau sama purchasing-nya kan. Pokoknya bagian account tinggal terima jadi aja. Tinggal baca aja. Oh ini, bayar. Gak perlu lagi ngecekin itu 3 dokumen berbeda macam-macam. Pokoknya terima jadi yang udah disaring oleh sistem kan. Jadi lebih cepat, sehingga pegawainya tinggal 120, lebih murah meriah kan, dari 500 orang ke 120. Nah ini juga isu dari kalau kita melakukan bisnis proses improvement, isu yang terjadi juga adalah kadang pengurangan pegawai. Nah ini juga menjadi isu sendiri yang mungkin nanti kita pelajari lagi di materi video berikutnya gimana. Kasihan juga kalau pegawai dipecat-pecatin kan ya. Tapi itu ya, paham ya prosesnya. Jadi bahwa kita harus memahami understanding the business ya, tadi di kuliah kita di awal. Lalu peran Anda bahwa Anda harus bisa komunikasi karena menjembatani dua pihak. Lalu Anda wawancara, Anda buat tulisan yang lengkap, lalu Anda identifikasi aktornya, eventnya, dan lain sebagainya gitu ya. Nanti kalau udah identifikasi buat apa Pak? Udah saya tandain aktornya yang mana, eventnya yang mana, digambar. Kapan Pak? Next video ya. Saya rasa sekian. Jika ada pertanyaan, boleh di komen di channel ini ya.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.